Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang pertama, yakni mengenai bagaimana cara menghitung beban mati. Nah, di video yang pertama sudah kita definisikan bahwa beban mati itu berdasarkan SNI, baik SNI 1727 tahun 2013 maupun SNI 1727 tahun 2020, bahwa beban mati itu adalah beban dari berat seluruh bahan konstruksi bangunan yang terpasang. Nah, di kalimatnya tersebut di dalam SNI 1727 juga dijelaskan bahwa beban mati itu termasuk dinding, terus yang bekerja di lantai, lalu yang bekerja di atap, kemudian beban akibat plafonnya sendiri, kemudian beban yang terjadi pada tangga, dan beban yang diakibatkan oleh dinding partisi tetap. Kemudian juga ada finishing serta cladding dan komponen arsitektural lainnya. Nah, tapi secara umum di dalam perencanaan itu ada beberapa beban yang bekerja pada bangunan. Nah, untuk video ini kita contohkan dalam menghitung beban yang umum digunakan. Nah, terlebih dahulu kita buat sheet menghitung beban. Nah, yang pertama dinding. Dinding itu adalah beban yang dia posisinya berada pada balok. Nah, balok ini kan kalau dalam perencanaan rumah satu lantai, balok hanya ada pada kebanyakan rumah satu lantai itu balok hanya ada pada lantai dasar atau lantai satu. Sedangkan lantai 2 itu juga ada. Tapi kita dalam video ini menggunakan bangunan sederhana. Jadi kita buat beban mati balok. Kemudian beban mati lantai. Kemudian plafon. Lalu beban mati plumbing. Kalau plumbing kita satukan di plafon aja. Kemudian ada beban mati tangga. Beban mati cladding. Nah, dalam menghitung beban mati tentu kita harus tahu ukurannya berapa. Sehingga kita perlu bantuan daripada AutoCAD atau gambar
yang sudah dibuat agar mempermudah kita dalam mengukur dimensi seperti tinggi, panjang, lebar yang digunakan untuk menghitung beban-beban yang terjadi. Nah, sekarang kita berbicara mengenai beban mati pada balok. Nah, pertanyaannya, apa saja beban mati yang bekerja pada balok? Nah, yang jadi pertanyaan kan itu. Nah, beban mati yang bekerja pada balok itu kalau kita melakukan perencanaan itu berupa dinding. Nah, dinding ini nah, bagaimana kita menghitung bebannya? Ada beberapa data yang perlu kita dapatkan. Yang pertama adalah berat distribusi berat berat per volume. Berat per volume dari bata itu sendiri. Di dalam SNI 1727 beban desain minimum itu diatur pada lampiran C pada tabel C3.11. Nah, itu untuk berat per luas dari bata itu dapat kita lihat di dalam SNI 1727 dibagi menjadi 4 berdasarkan lebar daripada batanya itu sendiri. Di sini ada 10,2 mili, ada 20,3 mili, ada 30,5 mili, ada 40,6 mili. 40,6 senti. Kalau koma berarti dia sudah dalam senti. Di antara SNI 1727 tahun 2020 yang revisi dan SNI 1727 tahun 2013.
itu cukup berbeda karena di SNI 1727 itu tidak ditemukan terkait beban desain minimum material yang melekat pada bangunan yang bisa kita gunakan. Sehingga dulunya ketika masih menggunakan 1727 tahun 2013, kita harus juga menggunakan SNI 1727 tahun 1989 untuk mengetahui beban desain minimum daripada bahan bangunan, komponen bangunan. Nah, SNI 1727 tahun 1989 itu dia menggunakan pasangan bata, apakah bata yang digunakan itu satu bata atau setengah bata. Kalau kita cek apakah sama atau tidak bebannya dengan SNI 1727 tahun 2020, SNI 1727 1989, SNI 2020. Berarti kita konversi ke kilonewton kali 9,81 dibagi 1000, 4,4, 250. Sedangkan yang ini SNI yang 2020 itu cukup berbeda. Tetapi di sini kita dapat melihat yang jadi pertanyaan itu adalah apakah bata yang berat desainnya ya, desain beban mati desain minimum yang disediakan oleh SNI 1727 tahun 2020 itu apakah dia sudah sama spesinya untuk pemasangan batanya. Sedangkan di SNI 1727 1989 beban yang diberikan itu sudah sama spesi, jadi dalam bentuk jadi, sehingga beban yang diberikan itu bisa sebesar 450 kg per meter persegi. Nah, yang jadi pertanyaan itu, sehingga saya juga pernah merencanakan, sehingga saya lebih sering merencanakan beban akibat dinding bata ini menggunakan SNI 1727 tahun 1989. Karena di situ sudah jelas bahwa beban mati desainnya itu sudah dalam bentuk terpasang dindingnya. Sehingga saya menggunakan SNI 1727 tahun 1989.
Di SNI 1727 1989, seperti yang saya bilang sebelumnya, beban desain untuk pasangan bata merah itu dibagi dua. Apakah si perencana mau menggunakan dinding satu bata, pasangan satu bata, atau setengah bata? Nah, saya dalam merencanakan itu biasanya menggunakan, terutama pada bangunan satu lantai dan dua lantai, itu menggunakan pasangan setengah bata. Sehingga di sini saya menggunakan beban 250 kg per meter persegi. Nah, kita sudah dapat berat perluasnya. Selanjutnya, data yang perlu kita dapatkan adalah berapa tinggi dinding. Nah, untuk mendapatkan tinggi dinding, itu kita perlu bantuan daripada AutoCAD. Jadi, kita hitung terlebih dahulu, kita gambar terlebih dahulu profil dindingnya, ukuran dindingnya. Nah, di bagian sini adalah balok. Di bagian bawah adalah balok juga. Sehingga ukuran daripada dinding yang akan dibuat itu adalah ukuran bersih. Nah, kita tengok berapa. Nah, ukuran bersih. Ini dinding batanya. 2000 mili. 2000 mili berarti per 1000. 2 meter. Nah, setelah kita mendapatkan dua data utama ini, baru kita bisa menghitung beban akibat dinding itu sendiri. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan berat luas dinding bata yang digunakan, ini pasangan setengah bata. Hingga kita dapat beban yang bekerja pada balok adalah 4,905 kg per meter. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa beban yang bekerja pada balok itu adalah beban garis. Beban garis. Bagaimana selanjutnya? Setelah itu, beban inilah yang kita masukkan ke dalam aplikasi atau perencanaan yang akan kita lakukan. Seperti sub dan etap. Dan dia merupakan beban garis. Seperti itu dalam menghitung beban mati akibat pasangan dinding bata pada balok. Dan tipikal untuk menghitung dinding yang terjadi baik di lantai 2 dan selanjutnya itu sama. Kita harus tahu berat perluasnya dan kita harus tahu tinggi dinding bersihnya. Nah, selanjutnya adalah beban mati lantai. Lalu selanjutnya setelah kita menghitung beban mati pada balok, bagaimana cara menghitung beban mati pada lantai? Nah,
Sama halnya pada cara menghitung beban mati pada balok, kita juga harus mendefinisikan apa saja beban mati yang terjadi pada lantai. Nah, beban mati pada lantai ini biasanya bekerja pada lantai, bukan pada lantai dasar, seperti lantai lantai 2, lantai 3. Nah, biasanya beban mati bekerja pada lantai-lantai tersebut. Namun, ketika sebuah bangunan itu lantai dasarnya di bawahnya terdapat basement, dan basement itu terdiri dari 3 lantai lagi ke bawah, maka yang jadi pertanyaannya, beban matinya bekerja di mana? Nah, beban matinya bekerja pada lantai yang dia tidak bertumpu dengan tanah. Artinya, lantai tersebut berada di atas tanah. Nah, beban apa saja yang bekerja? Pada bangunan gedung, beban mati yang bekerja pada lantai itu ada beban akibat keramik, kemudian akibat spesi, lalu ada beban keramik, ada beban akibat spesi, kemudian akibat urugan pasir, kemudian instalasi listrik, sanitasi, dan plumbing. Bagaimana menghitung beban akibat keramik? Tentu kita kembali lagi ke SNI. Nah, kita cari di SNI. Berapa berat keramik? Nah, penutup lantai. Penutup lantai dari ubin, semen Portland, teraso, dan beton tanpa adukan per cm tebal. Itu beratnya adalah 24 kg per meter persegi. Kemudian untuk spesi, spesi ini kita gunakan adukan per cm tebal. Adukan kita apa? Adukan kita itu menggunakan semen. Sehingga beratnya adalah 21 kg per meter persegi. Nah, tadi di dalam SNI 1729 itu berat per luasannya adalah per cm tebal. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa tebal spesi yang kita gunakan? Jika tebal spesi yang kita gunakan adalah 2 cm, maka berat yang 21 ini kita kalikan 2. Maka kita dapat beban adalah sebesar 42 kg per meter persegi. Lalu untuk urugan pasir juga seperti itu. Kita cari berapa beratnya per meter perseginya.
Biasanya dalam pelaksanaan pasir yang digunakan berada pada posisi kering udara sampai dengan lembab. Nah, itu kita mendapatkan bebannya itu 1.600 kg per meter persegi. Nah, jadi dengan tebal urugan pasir 2 cm, berapa per meter perseginya? Nah, berarti kalau 2 cm itu 2 cm itu kita konversikan ke meter, artinya 2 per 100. Artinya ada 0,02. Berarti yang 1.600 kg per meter kubik kita kalikan 0,02 dan kita mendapatkan bahwa bebannya itu adalah 32 kg per meter persegi. Kemudian untuk instalasi listrik, sanitasi, dan plumbing, teman-teman di dalam SNI itu tidak diatur, sehingga pada dasarnya sebenarnya kita harus menghitung terlebih dahulu berapa per meter perseginya yang akan dibebankan ke lantai. Nah, di sini kita mencoba untuk menggunakan beban yang sudah pernah digunakan. Nah, di sini saya mendapatkan melalui website itu adalah sebesar 50 kg per meter perseginya. Kemudian beban-beban inilah yang kita jumlahkan dan akan menjadi beban yang bekerja di lantai. Nah, berapa per kilonewtonnya? Kilonewton per meter perseginya, maka kita kalikan dengan 9,81, kita bagikan 1000. 1,45 kilonewton. Beban inilah yang kita gunakan. Lalu setelah kita menghitung beban pada plat lantai, langkah selanjutnya adalah menghitung beban mati pada plafon.
Beban mati pada plafon kita dapat menggunakan SNI 1727 tahun 1989 dengan menggunakan gabungan antara penggantung langit-langit dari kayu dan menggunakan penutup dari asbes dengan tebal 4 mili. Sama halnya seperti beban sebelumnya, kita definisikan terlebih dahulu. Akibat penutup, kemudian akibat penggantung. Akibat penutupnya 11 kg per meter persegi. Kemudian penggantungnya dari kayu 7 kg per meter persegi. Jadi jika teman-teman menggunakan penggantung dari kayu, maka ketika di lapangan atau untuk menggambar DED, teman-teman tidak perlu takut lagi untuk menggantikannya dengan material yang lebih ringan seperti furing. Karena kita sudah menggunakan kayu yang pada dasarnya bebannya lebih besar daripada beban furing sebagai penggantung. Sebelas dan 7 kita dapatkan 18 kg per meter persegi. Oh, teman-teman nggak mau nih 18 meter persegi, ragu-ragu. Maka teman-teman dapat membulatkan beban yang digunakan. Menjadi 20 kg per meter persegi. Maka itulah beban dari plafon. Lalu selanjutnya beban mati pada tangga. Nah, beban mati pada tangga ini cukup menarik. Karena beban mati yang bekerja itu dihitung berupa beban mati yang terjadi akibat anak tangganya. Nah, bagaimana menghitung beban mati yang terjadi akibat anak tangga? Anak tangga dan satu lagi yakni tentu saja penutup lantai. Seperti pada beban mati lantai. Ini kita copy. Nah, apa saja komponen yang diperlukan untuk menghitung beban mati pada tangga yang diakibatkan oleh anak tangga? Nah, tentu saja kita harus tahu upthread dan unthread-nya anak tangga itu berapa. Ya kan?
Semisal kita pakai yang ini ya. Kita buat up thread-nya berapa, unthread-nya berapa. Kemudian panjang plat tangganya berapa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah panjang plat tangga itu yang mana? Yang mana plat tangga itu? Plat tangga itu yang miring ini. Nah, yang ini adalah bordes, plat bordes. Nah, plat tangganya yang miring ini. Jadi nanti panjangnya itu adalah posisi pada kondisi datar. Nah, dari ujung awal sampai ujung akhirnya berapa, diukur secara datarnya berapa panjangnya. Nanti dari situ kita dapat jumlah anak tangga. Nah, nanti kita setelah itu menghitung nilai theta. Kemudian sin theta. Kemudian T aksen. Setelah itu adalah Q tangga. Nah, hasilnya nanti kilogram per meter persegi. Dan ini kita konversi ke meter. Ini tetap sin theta kita tidak perlu. Nilai theta, jumlah anak tangga, panjang plat. Panjang plat tangga adalah 3 meter. Kemudian maka jumlah anak tangga adalah panjang dari plat tangga dibagikan unthread. Unthreadnya ini. Upthreadnya meter, unthreadnya meter. Upthread itu yang ini upthread. Ini upthread 0,2. Sedangkan unthread itu adalah pijakan anak tangganya. Ukuran pijakan anak tangganya. Di sini kita pakai 0,2 dan 0,3. Nah, nanti upthreadnya 20 cm per 100.
Antretnya 30 cm per 100. Nah, panjangnya 3 meter. Kita dapatkan jumlahnya 10 buah. Lalu kita mencari nilai theta. Nah, nilai theta ini apa? Nilai theta itu digunakan untuk mencari tinggi satu buah si anak tangganya tadi. Kalau kita lihat dari gambar bahwa nilai theta itu adalah kemiringan dari si anak tangganya itu sendiri. Jadi posisinya perbandingan antara yang sisi miring dengan sisi uptretnya. Nah, sudut yang terbentuk itu berapa? Nah, itulah nilai theta. Nilai theta itu sehingga nilai theta itu harus kita cari terlebih dahulu sudut tangganya itu berapa. Nah, sudut tangga itu dapat kita cari dengan menggunakan persamaan trigonometri. Nah, trigonometri yang bisa kita gunakan adalah persamaan arkustan. Sehingga arkustan dari dari panjang plat tangga dan tinggi plat tangga itu sendiri. 2 meter. Maka sudut tangganya adalah 2 per 3. Radians. Sudut tangga 33,69.
Nah, lalu nilai theta 90 dikurangi 33,67 dan tinggi tegak lurus terhadap bagian miring dari anak tangga itu nilainya adalah sin dari radiannya dikalikan dengan upgrade. Kalikan dengan upgrade dan selanjutnya berat volume betonnya. Berat volumenya artinya 3 kg per meter kubik. Nah, dari mana kita dapatnya? Kembali lagi ke SNI. Dan itu kalau bertulang 2400. Beratnya adalah 2400 dikali tingginya. Maka kita dapat beratnya per meter persegi adalah 399. Untuk tangga. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah untuk apa kita mencari jumlah anak tangganya jika yang digunakan hanya satu buah? Pertanyaan. Nah, ini kalau kita lihat dan kita perhatikan sesama, ini hanya untuk satu anak tangga saja. Bagaimana dengan yang lainnya? Maka oleh karena itu beban ini harus kita kalikan 10. Maka inilah beban yang dipikul oleh plat tangga. Ini berapa konversinya? Kita kalikan 9,81 per 1000. 39 kN per meter persegi. Lalu bagaimana dengan penutup keramiknya? Tentu
Sama halnya seperti beban di plat lantai. Hanya saja di plat tangga ini kita tidak memberikan yang namanya urugan pasir dan instalasi plumbing, sehingga kita buang saja. Sehingga bebannya adalah ini tambahkan ini tambahkan ini kali 9,81 per 9,83. Lalu beban mati yang terjadi pada partisi. Beban mati yang terjadi pada partisi di dalam SNI 1727 baik yang 2013 maupun 2020 ataupun SNI yang 1989 itu tidak dijelaskan bagaimana menghitung bebannya, sama halnya seperti akibat plumbing tadi. Nah, cuman hanya saja beban mati dinding partisi ini di dalam SNI 1727-1989 itu dikategorikan sebagai beban hidup. Kenapa? Karena dinding ini sifatnya tidak permanen sehingga dapat disusun ulang secara terus-menerus. Artinya dia tidak tetap. Sehingga di sini di SNI 1727-1989 dia sebagai beban hidup. Tetapi di video ini kita belum membahas mengenai beban hidup, tapi hanya membahas mengenai beban mati. Nah, tetapi bila teman-teman juga ingin tetap menggunakan dinding partisi, teman-teman bisa menggunakan beban 100 kg per meter persegi. Dan dindingnya, beban dindingnya tentu sama dengan beban hidupnya, 100 kg per meter persegi. Kemudian untuk cladding itu juga tidak dijelaskan. Di sini saya menggunakan
sumber dari sebuah website itu untuk cladding itu bebannya 20 kg per meter persegi beserta rangkanya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di mana beban ini bekerja? Artinya, di mana dia posisinya? Kalau teman-teman ingin menempatkan beban cladding itu sebagai beban garis dan akan lebih cocok ditempatkan sebagai beban garis, maka kalikan saja dengan tinggi claddingnya. Berapa tinggi claddingnya? Maka akan didapatkan beban garis dari cladding itu sendiri. Nah, posisinya di mana kita letakkan? Tentu saja di balok tumpuan, balok. Karena dia pasti akan menumpuk di balok bangunan itu sendiri kan. Mau menempelnya pasti di situ. Nah, mungkin sekian penjelasan saya kali ini mengenai perhitungan beban mati. Jika teman-teman sekalian punya pendapat yang lain atau mungkin teman-teman merasa bahwa apa yang saya terangkan ada yang miss pemahaman atau ada yang memang salah, mohon sampaikan melalui kolom komentar. Karena dengan begitu kita bisa berbagi bersama mengenai apa yang perlu kita perbaiki dan kita bisa maju bersama memajukan Indonesia. Jadi teman-teman, ayo bersama-sama bekerja sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye. Nah, ini kalau kita lihat dan kita perhatikan sesama, ini hanya untuk satu anak tangga saja. Bagaimana dengan yang lainnya? Maka oleh karena itu beban ini harus kita kalikan 10. Maka inilah beban yang dipikul oleh plat tangga. Ini berapa konversinya? Kita kalikan 9,81 per 1000. 39 kN per meter persegi. Lalu bagaimana dengan penutup keramiknya? Tentu sama halnya seperti beban di plat lantai. Hanya saja di plat tangga ini kita tidak memberikan yang namanya urugan pasir dan instalasi keramik, sehingga kita buang saja. Sehingga bebannya adalah ini tambahkan ini tambahkan ini kali 9,81 per 1000. 9,83. Lalu beban mati yang terjadi pada partisi. Beban mati yang terjadi pada partisi di dalam SNI 1727 baik yang 2013 maupun 2020 ataupun SNI yang 1989 itu tidak dijelaskan bagaimana menghitung bebannya. Sama halnya
seperti akibat plumbing tadi. Cuman hanya saja beban mati dinding partisi ini di dalam SNI 1727-1989 itu dikategorikan sebagai beban hidup. Kenapa? Karena dinding ini sifatnya tidak permanen sehingga dapat disusun ulang secara terus-menerus. Artinya dia tidak tetap. Sehingga di sini di SNI 1727-1989 dia sebagai beban hidup. Tetapi di video ini kita belum membahas mengenai beban hidup, tapi hanya membahas mengenai beban mati. Nah, tetapi bila teman-teman juga ingin tetap menggunakan dinding partisi, teman-teman bisa menggunakan beban 100 kg per meter persegi. Dan beban dindingnya tentu sama dengan beban hidupnya, 100 kg per meter persegi. Kemudian untuk cladding itu juga tidak dijelaskan. Di sini saya menggunakan sumber dari sebuah website. Itu untuk cladding itu bebannya 20 kg per meter persegi beserta rangkanya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di mana beban ini bekerja? Artinya di mana dia posisinya? Kalau teman-teman ingin menempatkan beban cladding itu sebagai beban garis dan akan lebih cocok ditempatkan sebagai beban garis, maka kalikan saja dengan tinggi claddingnya. Berapa tinggi claddingnya? Maka akan didapatkan beban garis dari cladding itu sendiri. Nah, posisinya di mana kita letakkan? Tentu saja di balok tumpuan, balok. Karena dia pasti akan menumpuk di balok bangunan itu sendiri kan. Mau menempelnya pasti di situ. Nah, mungkin sekian penjelasan saya kali ini.
mengenai perhitungan beban mati, jika teman-teman sekalian punya pendapat yang lain, atau mungkin teman-teman merasa bahwa apa yang saya terangkan ada yang miss pemahaman atau ada yang memang salah, mohon sampaikan melalui kolom komentar. Karena dengan begitu kita bisa berbagi bersama mengenai apa yang perlu kita perbaiki dan kita bisa maju bersama memajukan Indonesia. Jadi teman-teman, ayo bersama-sama bekerja sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye, have a great time.